Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4873 sampai bab 4876. Di Cakrawala, disertai getaran di kehampaan. Chen Ping dan Huo Zhao yang sebelumnya menghilang tanpa jejak, bahkan tidak ada sedikit pun tanda kehadiran mereka yang terdeteksi, muncul kembali. Keduanya berdiri saling berhadapan di udara, senyum kecut tersungging di wajah Huo Zhao. "Kamu menang," kata Huo Zhao. "Sayangnya, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu, tapi tubuh ini tidak sanggup." Chen Ping menyeringai. Huo Zhao pun tersenyum. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Chen Ping di hadapannya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan telah dirasuki oleh kekuatan besar. Dan bukan sembarang kekuatan, melainkan seorang guru tangguh dari alam surgawi. Di hadapan makhluk seperti itu, dia, seorang abadi yang tak berarti, tidak ada bedanya dengan seekor semut. "Penatua Huo, kamu masih belum membunuh Chen Ping ini." Huo Zhenfeng, melihat Chen Ping masih hidup, berteriak keras. Huo Zhao melirik Huo Zhenfeng, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri." Dengan kalimat itu saja, tubuh Huo Zhao mulai memudar dengan cepat, hingga menghilang sepenuhnya. Menyaksikan ini, Huo Zhenfeng tercengang. Bahkan Ming Xiao sedikit mengernyit, ekspresinya semakin aneh. "Penjaga, bunuh dia." Qian Xiaohan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, "Seorang kultivator alam kenaikan agung biasa, bagaimana dia bisa membuat begitu banyak dari kalian waspada? Lihat aku menghancurkannya dengan satu pukulan." Sang penjaga menatap Chen Ping, matanya penuh penghinaan. "Nak, butuh aku lagi? Kalau aku masuk sekali lagi, tubuhmu ini benar-benar akan tamat," kata Raja Iblis Awan Merah pada Chen Ping. "Senior, aku akan mengurusnya sendiri." Chen Ping tahu bahwa jika dia membiarkan Raja Iblis Awan Merah bertarung lagi, tubuh fisiknya pasti akan hancur. Meskipun ia dapat membentuk kembali tubuhnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Chen Ping tidak mau menunggu. "Baiklah kalau begitu, selamat bersenang-senang." Raja Iblis Awan Merah mengembalikan kendali tubuh kepada Chen Ping. Chen Ping terdiam. Raja Iblis Awan Merah ini memanggil pertarungan dengan makhluk abadi yang menyenangkan. Dia hanya seorang kultivator alam kenaikan agung. Siapa yang akan percaya hal ini jika dia memberitahu mereka? Seorang kultivator alam kenaikan agung berani melawan makhluk abadi. "Tuan Chen, biarkan saya menguji orang besar ini." Pada saat itu, Nan Batian memperbesar tubuhnya hingga setinggi 100 meter dan berkata kepada Chen Ping, "Kamu mungkin bukan tandingannya." Chen Ping bisa tahu sekilas bahwa Nan Batian tidak akan mampu mengalahkan lawan ini. Meskipun Nan Batian dulunya seorang abadi, dia telah terperangkap di tangga surga terlalu lama, dan kekuatannya ditekan di alam surgawi, jadi dia tidak mungkin bisa melawan musuh ini. "Tuan Chen, meskipun aku bukan lawan sepadan, aku akan membuatnya sedikit kewalahan. Jika tidak, kau tidak akan punya kesempatan melawannya." Dengan itu, Nan Batian melayangkan pukulan ke arah sang penjaga. Dua raksasa, masing-masing setinggi 100 meter, bertarung.
Semua orang harus menjulurkan leher untuk menonton. Ledakan. Tinju kedua raksasa itu bertabrakan, dan tubuh besar Nanbatian terhuyung mundur, seluruh lengannya mulai hancur. Dengan satu pukulan, pemenangnya jelas, Nanbatian masih selangkah di belakang. Dan Nanbatian telah melalui beberapa pertempuran sengit tanpa pulih sepenuhnya. Melihat lengannya yang hancur, Nanbatian berkata dengan sedikit malu, "Tuan Chen, saya tidak bisa melakukannya, aku akan mengurusnya sendiri." Chen Ping melayang di udara, menatap dingin sang penjaga. "Nak, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Seorang kultivator alam kenaikan agung, membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Tapi sayang, aku sudah berjanji untuk menjaga gerbang Qian selama 3000 tahun, dan aku harus menepati janjiku. Aku akan mempercepat kematianmu, jangan khawatir." Dengan itu, sang penjaga melayangkan pukulan ke udara ke arah Chen Ping. Saat pukulan itu mendarat, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Raungan dan teriakan mereka yang melengking bergema di seluruh negeri Wuang. Pada saat itu, tanah Wuang tampak berubah menjadi api penyucian. "Tuan Chen, hati-hati, itu adalah Dead Soul Fist." Melihat ini, Nanbatian berteriak memperingatkan. "Tinju jiwa kematian ini, begitu roh pendendamnya melingkupimu, berarti kematian pasti, bahkan jika pukulannya sendiri tidak mengenai." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Siapapun yang diselimuti oleh roh-roh pendendam ini jiwanya akan terkikis, dan akhirnya menjadi sekedar roh jahat lain yang penuh dendam dalam Dead Soul Fist. Dengan pukulan ini, sang penjaga melepaskan sejuta roh pendendam, sebuah bukti seberapa banyak nyawa yang telah ia renggut dengannya. Menghadapi pukulan ini, ekspresi Chen Ping menjadi serius, wajahnya menjadi gelap. Dia ingin menggunakan teknik menenangkan hati untuk menyerap dan memurnikan roh-roh ini, tetapi dengan jumlah yang begitu banyak, akan butuh waktu yang tidak akan pernah diberikan lawannya. Sambil menggenggam pedang pembunuh naga, Chen Ping bermaksud membelah celah dengan satu ayunan dan lolos dari jangkauan tinju jiwa kematian. Namun sebelum dia bisa bertindak, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar dan keluarlah binatang kecil pemakan surga. Dihadapkan dengan sejuta roh pendendam, mata binatang itu berbinar. Lalu, ia membuka rahangnya yang besar lebar-lebar. Jutaan roh itu langsung tersedot ke dalam perut binatang pemakan surga kecil, mulutnya seperti pusaran air. Roh-roh itu mencoba melarikan diri, tetapi mereka ditarik masuk tanpa daya. Melihat ini, sang penjaga tercengang. Dia tidak tahu apa makhluk aneh berkaki 4 ini. Dalam sekejap, ia melahap jutaan jiwa pendendamnya, dan dunia kembali normal. Semua orang menatap, membeku di tempat. Di bawah tatapan mereka, binatang kecil pemakan surga menjilati bibirnya sebelum menyelinap kembali ke dalam cincin penyimpanan Chen Ping. Melihat binatang buas itu mundur, Chen Ping tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada sang penjaga, "Hewan peliharaan kecilku kelaparan, terima kasih atas makanannya." Kerumunan orang benar-benar bingung mendengar kata-katanya. Sang penjaga menatap jutaan jiwanya yang telah lenyap, mulai menangis. "Itu jutaan roh pendendam yang telah kukembangkan sepanjang hidupku, kau berutang padaku." Sang penjaga menangis terseduh-seduh. Hasil kerja hidupnya dilahap sekaligus oleh seekor binatang peliharaan kecil yang aneh. Menyaksikan sosok menjulang tinggi ini menangis, Chen Ping sejenak terkejut. Setelah terisak-isak beberapa saat, sang penjaga menyeka air matanya dan menatap tajam ke arah Chen Ping. "Nak, tunggu saja, aku akan mengingatmu." Dengan itu,
dia berbalik untuk pergi. "Penjaga, kenapa kamu pergi?" Qian Xiaohan buru-buru berteriak. "Sejuta jiwaku telah hilang, apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya berjanji untuk menjaga gerbang Qian Mu selama 3000 tahun, tidak akan mati karenanya." Sang penjaga menjawab sambil menatap Qian Xiaohan. "Penjaga, tapi Chen Ping ini ingin menghancurkan gerbang Qian kita. Kamu harus melindungi kami." Qian Xiaohan memohon. Sang penjaga melirik Qian Xiaohan, lalu menoleh ke Chen Ping. "Teman kecil, tunjukkanlah sedikit muka padaku. Jangan menaruh dendam pada Qian Gate, ampuni mereka." Penjaga ini sekarang memohon kepada Chen Ping, menarik rasa kehormatannya. Gerbang Qian pasti jatuh, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Sejak saat Qian Gate menentangnya dan bersekutu dengan Ming Xiao, kehancuran mereka sudah dipastikan. "Sialan, tidak bisakah kau tunjukkan mukamu padaku? Haruskah aku melawanmu?" Sang penjaga meraung marah. "Silakan coba." Chen Ping menjawab dengan tenang, sama sekali tidak takut. "Nak, kau pikir kau kuat ya?" Wajah sang penjaga menjadi gelap, lalu dia mengayunkan tinjunya. Meskipun tak memiliki sejuta roh, kekuatan pukulan ini mengguncang kehampaan dan menggelapkan langit. "Jangan takut, menantu, ayah mertuamu ada di sini." Dengan teriakan keras, seberkas pedang berkelebat, menghalangi kekuatan pukulan itu. "Ayah!" Hua Yueing berteriak, melihat pendatang baru itu. Itu adalah penguasa wilayah utara, berpenampilan bijak dengan aura keabadian, menghunus pedang besi gelap dan misterius. "Bei tua, sejak kapan Chen menjadi menantumu? Dan kau, orang tua, tidak pernah menyebut-nyebut tentang punya anak perempuan." Lin Chong, melihat penguasa domain utara, mengerutkan kening dan bertanya. Chen Ping bersama Lin Keting, jadi kapan dia terlibat dengan putri penguasa domain utara? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kaisar Lin, aku tidak punya satupun sebelumnya, tetapi sekarang aku punya. Dan putriku sudah lama dekat dengan Chen Ping, kata penguasa wilayah utara. Mendengar ini, wajah Hua Yueing memerah karena malu. Setelah tidur dengan Chen Ping, dia secara alami membawa aura garis keturunannya yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan sederhana. "Dasar kau orang tua bodoh, seorang dewa abadi kelas 7, dan kau berani menghalangi jalanku." Sang penjaga melotot ke arah penguasa wilayah utara yang baru saja tiba, sambil meraung dingin. "Aku tidak bisa menghentikanmu sendirian, tapi bagaimana dengan kami berlima?" Saat dia berbicara, 4 aura mengerikan lainnya turun dari cakrawala. Para penguasa domain di wilayah timur, selatan, barat, utara, dan tengah semuanya telah tiba. Chen Ping mengenali penguasa wilayah selatan, penguasa wilayah barat, dan penguasa wilayah utara, karena pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. 2 lainnya agak asing, terutama penguasa wilayah barat yang lari ketakutan saat Tuan Shi muncul terakhir kali. "Teman kecil, lama tak berjumpa. Kami berlima, orang-orang tua, ada di sini untuk membantumu, jadi jangan takut." Penguasa wilayah barat mendekati Chen Ping, berbicara dengan senyum yang patuh. Melihat penguasa domain barat memuja Chen Ping seperti ini, semua orang menjadi sangat bingung. Terutama Lin Chong, yang tidak tahu apa yang merasuki penguasa wilayah barat hingga bersikap begitu patuh terhadap Chen Ping. Penguasa wilayah utara, yang melihat perilaku penguasa wilayah barat, tidak dapat menahan tawa.
Hanya dia yang tahu bahwa penguasa wilayah barat telah ketakutan setengah mati sepanjang perjalanan ke sini. Senior, terima kasih sudah membantu. Chen Ping tersenyum tipis. Tidak perlu bersikap sopan. Karena kau menantu penguasa wilayah utara, kita adalah keluarga. Tenang saja, penguasa wilayah barat selesai berbicara, lalu menoleh ke penjaga. Dasar raksasa bodoh, kami berlima akan melawanmu dan melihat apakah kami bisa membunuhmu. Dengan itu, penguasa domain barat menyerang lebih dulu, ingin memberikan tontonan bagus untuk Chen Ping. 4 penguasa domain lainnya bergabung, menyerang penjaga bersama-sama. Sang penjaga yang menghadapi mereka, terlibat dalam pertempuran sengit dengan 5 penguasa domain. Ming Xiao memperhatikan kelima penguasa domain muncul, alisnya sedikit berkerut, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia tidak dapat mengerti mengapa kelima pertapa tua ini, yang sudah bertahun-tahun tidak ikut campur dalam urusan duniawi, tiba-tiba membantu Chen Ping. Mungkinkah ada tokoh kuat yang mendukung Chen Ping, sehingga mendorong kelima lelaki tua ini untuk menjilat? Punya orang lain? Aku bisa menunggumu memanggil lebih banyak orang. Chen Ping menatap Ming Xiao, mengejeknya dengan nada sombong. Wajah Ming Xiao menjadi gelap. Dia tidak pernah membiarkan siapapun mengalahkannya dalam hal keberanian, namun di sini ada Chen Ping yang pamer tepat di depannya. Tubuhnya gemetar karena amarah, wajahnya merah karena geram, tetapi dia benar-benar tidak punya siapapun lagi yang bisa dipanggil. Sekarang, dia hanya bisa berharap penjaga gerbang Qian akan mengalahkan 5 penguasa domain, sehingga keadaan kembali menguntungkannya. Suara ledakan menggema dari cakrawala saat semburan cahaya meletus terus-menerus. Dalam rentang beberapa tarikan napas, beberapa sosok perlahan muncul. Ekspresi sang penjaga tampak muram, meski kelima penguasa domain tidak terlihat jauh lebih baik. Lupakan saja, aku di sini hanya karena sebuah janji. Tidak ada gunanya mati untuk itu. Aku keluar. Setelah itu, sang penjaga berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang di cakrawala, meninggalkan Qian Xiaohan yang menatapnya dengan tercengang kaget. Penjaga macam apa ini? Berlari saat ada tanda bahaya pertama, sungguh lelucon. Ming Xiao berdiri di atas kapal tulangnya, menatap dingin ke arah Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Tidak berguna, tidak ada yang berani bicara. Bagaimanapun, hidup dan mati mereka bergantung pada kata-kata Ming Xiao. Tanpa perlindungan 4 istana Nether, Chen Ping pasti sudah memusnahkan mereka sejak lama. Untung saja ada penindasan dari Heaven and Earth Array, kalau tidak, kita berlima tidak akan punya kesempatan melawan si tolol besar itu. Penguasa domain utara menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan sedikit keterkejutan. Melihat kelima penguasa domain muncul sebagai pemenang, ekspresi Chen Ping langsung berubah mengejek. Kalian sekelompok idiot, bekerja sama dengan Ming Xiao untuk menargetkanku. Kalian pasti tidak menyangka akan ada orang yang mendukungku juga, ya. Karena kamu memilih berpihak pada Ming Xiao, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Chen Ping selesai berbicara, lalu menoleh ke 5 penguasa domain. Senior, saya harap kalian akan turun tangan dan membantu saya melenyapkan gerbang Qian dan keluarga Huo. Menantu, tidak masalah. Penguasa wilayah utara mengangguk, lalu berkata kepada penguasa wilayah lainnya, saudara-saudara, saatnya bekerja. 5 penguasa domain menyerang Qian Xiaohan, Huo Zhenfeng, dan kelompok mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat ini,
Lin Chong dan Taoist Wuji memimpin pasukan mereka untuk bergabung dalam penyerangan terhadap gerbang Qian dan keluarga Huo. Dengan penambahan 5 penguasa domain, keluarga Qian Gate dan Huo tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Ming Xiao, selamatkan kami, Ming Xiao, cepat selamatkan kami. Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng terus memohon bantuan Ming Xiao. Tetapi Ming Xiao tetap tidak bergerak, jelas tidak ada niat untuk menyelamatkan mereka. Pada titik ini, Huo Zhenfeng tenggelam dalam penyesalan. Awalnya ia berharap untuk tetap berpegang teguh pada kekuatan 4 istana Nether, tetapi sekarang ia telah terjerat dalam kekacauan ini dan akan segera musnah. Pembantaian sepihak dimulai. Para kultivator dari gerbang Qian dan keluarga Huo dibantai satu persatu. Sekarang saatnya bagi kita berdua untuk bersenang-senang. Chen Ping menatap Ming Xiao dengan seringai mengejek. Wajah Ming Xiao pucat pasi. Kesombongan dan keberaniannya berasal dari dukungan yang dimilikinya. Kecepatan motion, 4 hantu tua, itulah kartu trufnya. Tetapi sekarang, Ming Xiao tidak memiliki siapapun di sisinya. 1 lawan 1, kau bukan tandinganku, kata Ming Xiao kepada Chen Ping. Maksudnya jelas, dia tidak ingin Chen Ping meminta bantuan. Tetapi dia tampaknya lupa bahwa dialah satu-satunya yang terus-menerus memanggil bala bantuan. Kau bukan apa-apa. Setelah berkata demikian, Chen Ping langsung menebaskan pedangnya ke arah Ming Xiao. Dia sudah muak dengan si bodoh sok tahu ini. Cahaya pedang yang mengerikan melesat lurus ke arah Ming Xiao. Ekspresi Ming Xiao berubah drastis. Ledakan. Saat cahaya pedang meletus, Ming Xiao terpental mundur, dan kapal tulang di bawah kakinya hancur menjadi abu dalam sekejap. Sebelum dia bisa menenangkan diri, cahaya pedang lain meluncur ke arahnya. Yang ini lebih cepat dan bahkan lebih bertenaga. Ia muncul entah dari mana, tidak memberi Ming Xiao kesempatan untuk bereaksi. Kepanikan melanda hati Ming Xiao. Ia mengepalkan tinjunya, dan selubung energi jahat menyelimutinya saat ia mencoba menahan pukulan itu. Ledakan. Ming Xiao terlempar lagi. Ledakan. Dan lagi. Di depan Chen Ping, Ming Xiao tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya itu, dan kamu berani bertindak begitu angkuh dan sombong. Chen Ping mencibir dengan jijik. Dia tidak menyangka Ming Xiao akan selemah ini. Pria itu tampak mengesankan, tetapi itu semua hanya kepura-puraan. Setelah dipukul mundur berulang kali, perisai energi jahat di sekitar Ming Xiao sudah retak. Pada saat ini, dia benar-benar tercengang. Dia sudah memanggil semua orang yang bisa dihubunginya dan menggunakan segala trik yang ada di lengan bajunya. Tetapi siapa yang mengira Chen Ping memiliki begitu banyak sekutu yang kuat, gelombang demi gelombang, yang tampaknya tak ada habisnya. Pada akhirnya, bahkan 5 penguasa domain datang membantu Chen Ping. Tanpa orang-orang ini, Chen Ping pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang, karena semua pilihannya sudah habis, Ming Xiao kehabisan pilihan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa sosok yang benar-benar tangguh di belakang Chen Ping adalah Tuan Shi. Tuan Shi bahkan belum muncul. Kalau tidak, 4 istana Nether pasti sudah tidak ada sejak lama. Sampah sok penting, lihat ini, datang pedang lain. Chen Ping mengayunkan serangan lain ke arah Ming Xiao. Dan dia bahkan mengumumkannya, jelas-jelas mempermainkannya. Ming Xiao mengerutkan kening, buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ketika cahaya pedang itu sampai padanya,
cahaya itu tiba-tiba menghilang tanpa mengenai. Ming Xiao membeku, lalu meraung marah, "Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Siapa yang kau coba takuti?" Dia pikir Chen Ping hanya menggertak. Tetapi Chen Ping hanya tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun. Senyum itu membuat Ming Xiao merinding, perasaan yang menyeramkan dan mengerikan. Tiba-tiba, Ming Xiao merasakan aura berbahaya. Saat menoleh, dia menyadari bahwa, tanpa sepengetahuannya, cahaya pedang telah muncul di belakangnya. Wajahnya memucat saat dia tersentak kaget. Bagaimana ini mungkin? Cahaya pedang itu jelas menghilang tepat di depannya. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di punggungnya? Yang tidak diketahui Ming Xiao adalah pedang pembunuh naga milik Chen Ping adalah senjata spiritual. Bahkan jika Chen Ping tidak melakukan apapun, roh pedang Zhongli dapat mengendalikannya untuk menyerang sendiri. Bersambung.